kita harus tahu ada undang-undang HPP yang udah disepakati pemerintah dan DPR di tahun 2021, di mana di situ kenaikan PPN itu ada di undang-undang. Jadi tahun 2025 otomatis ada kenaikan dari PPN tersebut. Sama seperti kenaikan 11% yang lalu, bahwa itu semua dalam rangka harmonisasi peraturan perpajakan ya, undang-undangnya. Omon-omon Prabowo PPN 12% cuma untuk barang mewah, nyatanya. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal tarif pajak pertambahan nilai, PPN, 12% hanya untuk barang mewah berakhir jauh panggang dari api. Nyatanya, pernyataan kepala negara tersebut sekadar omon-omon belaka. Pernyataan Prabowo yang dimaksud, yaitu ketika dia menyebut kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% di 2025 hanya berlaku untuk barang dan jasa berkategori mewah. Hal itu diungkapkan langsung oleh Prabowo di Istana Merdeka, Jumat, 6 Desember 2024. Keputusan ini, kata Prabowo, diambil usai menerima audiensi pimpinan DPR Parlemen meminta Prabowo memberlakukan PPN 12% untuk barang jasa mewah saja. PPN adalah undang-undang, ya kita laksanakan, tapi selektif. Hanya untuk barang mewah, kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 6 Desember 2024. Menurutnya, pemerintah harus membantu rakyat kecil. Bahkan pengecualian PPN kepada masyarakat kecil sudah diterapkan sejak 2023. Pun ingin mengerek tarif PPN, hal ini hanya untuk barang mewah saja. Kalaupun naik hanya untuk barang mewah, tegasnya. Dengan pengecualian ini, maka detail barang yang dikenakan bebas PPN 12% akan mengacu kepada peraturan pemerintah sebagai payung hukum. Sehari sebelumnya, DPR dalam rapat paripurna menyampaikan kepada pemerintah agar kebijakan tarif PPN lebih tinggi di 2025 itu tidak menyulitkan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Puan, yang merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan, PDIP, mengingatkan bahwa pemerintah berhak mengevaluasi kebijakan tarif PPN menjadi 12% pada 2025, mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini tidak terlalu baik. Seperti diketahui, kenaikan tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat dari Undang-Undang UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP, yang disahkan pada 2021 lalu. Kendati sudah menjadi amanat UU HPP, Puan berharap pemerintah bisa mendengarkan dulu aspirasi seluruh masyarakat sebelum memutuskan hal yang sangat krusial itu. Walaupun memang itu sudah ditentukan dalam undang-undang, pemerintah juga berhak untuk kemudian mengevaluasi. Karena kita juga harus melihat bagaimana aspirasi masyarakat dan bagaimana situasi ekonomi saat ini, ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024. Senada dengan Puan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad tidak menampik bahwa kebijakan tarif PPN 12% sudah menjadi amanat UU HPP. Sebelumnya, tarif PPN sudah lebih dulu naik ke 11% pada 2022. Dasko menyampaikan bahwa perlu menunggu langkah dari pemerintah apabila akan langsung menaikkan tarif PPN di awal tahun depan. Harapan kita tadi sama-sama sudah dengar aspirasi dari anggota DPR bahwa kenaikan PPN 12% itu tidak menyulitkan rakyat, ujar Ketua Harian Partai Gerindra itu. Berdasarkan catatan bisnis, pemerintah juga beberapa kali didapati menyampaikan bahwa tarif PPN 12% tidak berlaku untuk bahan pokok penting. Padahal, sedari dulu, bahan pokok penting memang selalu bebas PPN. PPN tetap naik 12%. Adapun selang 9 hari pernyataan Prabowo di Istana, pemerintah secara resmi mengumumkan perincian PPN 12%, barang dan jasa yang kena tarif pajak baru, serta paket stimulus ekonomi pemerintah sejalan dengan naiknya tarif PPN. Dalam pemberitaan bisnis, pemerintah menegaskan tarif PPN 12% tidak hanya akan dikenakan untuk barang jasa yang bersifat mewah pada 1 Januari 2025. Barang-barang umum yang biasa konsumsi masyarakat, seperti pakaian, alat-alat rumah tangga, hingga kosmetik nyatanya akan dikenakan PPN 12%. Sebagai kompensasi kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025,
pemerintah menggelontorkan beragam insentif kepada masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku kebijakan insentif fiskal tersebut dikeluarkan agar kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% tidak memberi dampak negatif ke masyarakat. Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha, utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat, ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin, 16 Desember 2024. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan penerimaan perpajakan juga sangat diperlukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga PPN harus tetap naik. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Morgiarso menjelaskan barang jasa yang dibebaskan dari tarif PPN 12% diatur dalam Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 49/2024 dan Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 59/2020. Selain itu, diputuskan ada tambahan 3 barang strategis yang tarif PPN-nya ditanggung pemerintah, DTP, sebesar 1% yaitu minyak kita, tepung terigu, dan gula industri. Artinya, 3 barang tersebut kena PPN 11%. Nah, di luar itu sebenarnya secara legalnya kan tetap kena PPN 12%. Artinya ada tambahan 1% dari yang ada sekarang. Kan gitu? Jelas Susi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Rabu, 18 Desember 2024. Singkatnya, secara umum barang jasa yang telah menjadi kebutuhan umum seperti pakaian, sepatu, kosmetik, jajanan, hingga layanan streaming online, Netflix, Spotify, dan sejenisnya, akan tetap kena PPN 12%. Susi juga tidak menampik ada perluasan 6 barang jasa yang akan dikenakan PPN meski sebelumnya sudah dibebaskan. Barang jasa tersebut dikenai PPN karena bersifat mewah. Barang jasa yang dimaksud, yaitu beras premium, buah-buahan premium, daging premium, wagyu, daging Kobe, ikan mahal, salmon premium, tuna premium, udang dan krustasea premium, king crab, jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, serta listrik pelanggan rumah tangga 3.500 hingga 6.600 volt ampere, VA. Sebelumnya, barang jasa tersebut termasuk yang dibebaskan PPN karena masuk kategori bahan makan, listrik, dan jasa sektor pendidikan kesehatan seperti yang diatur PP 49/2024 dan Perpres 59/2020. Susi menjelaskan Kementerian Keuangan sedang menyusun Peraturan Menteri Keuangan, PMK, yang nantinya merincikan kriteria hingga kategori 6 barang jasa premium itu yang akan dikenakan PPN 12%. Nanti masih harus menunggu teknis detailnya kan di PMK, ujarnya. Berikut barang jasa yang bebas PPN. Bahan makanan, daging, ikan, beras, cabai, gula pasir, telur ayam ras, dan bawang, kecuali yang bersifat premium yang nanti dirincikan dalam PMK. Jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa angkutan umum, jasa keuangan, jasa persewaan rumah susun dan umum. Berikut daftar barang mewah kena PPN 12%. Beras premium buah-buahan premium, daging premium, wagyu, daging Kobe, ikan mahal, salmon premium, tuna premium, udang dan krustasea premium, king crab. PPN atas jasa pendidikan premium. PPN atas jasa pelayanan kesehatan medis premium. Pengenaan PPN untuk listrik pelanggan rumah tangga 3.500 hingga 6.600 volt ampere, VA.